Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, kembali lagi nih bersama aku Ayumi Dulestari atau yang biasa kalian panggil Ayumi. Tapi kali ini aku nggak sendiri karena aku ditemani oleh teman aku Vicky Mauzan Alvito atau yang biasa disapa Vito. Ayo Vito, boleh dong disapa teman-temannya di rumah. Halo teman-teman sahabat cerdas. Nah, kebetulan aku dan Vito merupakan mahasiswa dan mahasiswi dari IPB University, khususnya Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Manajemen Angkatan 58. Nah, sebelumnya kita kabar-kabaran dulu kali ya, Toh. Vito, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget nih Om. Kalau lu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar gue baik banget tuh dan gue bersemangat banget nih untuk mulai podcast kita karena temanya ini menarik banget nih. Mungkin sahabat cerdas di rumah nih lagi bingung ya kita di sini mau ngapain. Jadi kita di sini bakalan berbincang-bincang dan sharing mengenai bisnis yang sedang dijalani oleh Vito sendiri. Tapi sebelum kita mulai bincang-bincang nih, lu sadar nggak sih kalau dari tadi kita udah difasilitasi oleh semua peralatan yang enak banget nih. Bener banget nih Om. Emang kita pakai apa sih Om? Jadi mikrofon dan headphone yang kita pakai ini dari Shure yang mendukung dalam pembuatan podcast kita kali ini nih sahabat cerdas. Oke, tanpa menunggu lama kayaknya kita langsung aja nih ke pembahasannya. Nah, buat sahabat cerdas, wajib banget nih buat dengerin seri kita kali ini untuk menambah wawasan dan juga motivasi sahabat cerdas. Oke, dengar-dengar nih atau katanya lu lagi menjalankan suatu bisnis nih. Bisnisnya itu di bidang thrift shop. Coba dong sharing ke gua dan sahabat cerdas di rumah, gimana sih awal mula lu memulai bisnis ini dan kenapa harus thrift shop sih yang lu pilih di bisnis ini? Bener banget ya Om. Untuk sekarang ini gue masih untuk membuka bisnis thrift shop. Mungkin sebelum gue menjawab pertanyaan dari lu, gue mau menjelaskan sedikit nih, Om. Apa sih pengertian thrift shop itu? Pengertian dari usaha thrift shop itu, secara bahasa, thrift adalah yang berasal dari kata bahasa Inggris, yang artinya itu penghematan, dengan tujuan untuk menghindari pemborosan. Sedangkan shop itu artinya toko. Jadi thrift shop itu bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya menjual barang bekas, namun yang masih layak pakai, Om. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang dari lu tadi, awal mula gue ngejalanin bisnis ini tuh memang bisa dibilang tuh awalnya niat gak niat sih Yum. Karena berangkat dari gue bersama dua partner bisnis gue ini, yang memang awalnya dulu tuh kita sama-sama suka belanja di pasar untuk pemakaian pribadi gitu. Nah, di suatu hari saat kita berkumpul lagi bertiga nih, ada yang mencetuskan untuk mengajak kita berbisnis gitu. Nah, di situ kita mulailah kepikiran membuka bisnis thrift shop ini. Nah, untuk alasan gue tertarik di bisnis ini tuh saat gue thrifting ke pasar-pasar itu untuk pemakaian gue pribadi. Nah, saat gue udah bosen atau gue udah nggak serak lagi sama barang yang gue udah beli nih, gue jual kembali ke teman gue. Nah, dari situ tuh gue kayak merasa adanya keuntungan yang lumayan banyak nih. Mulai dari situlah gue rasa bisnis ini bisa dan layak untuk dijalankan untuk bisnis yang menjanjikan gitu. Nah, apalagi anak-anak milenial sekarang cuma memil cuma memikirkan brand-brandnya saja yuk. Di thrift shop itu banyak sekali brand-brand yang terkenal gitu. Jadi gue rasa pasarnya pun udah tinggi lah gitu. Nah, alasan gue juga kenapa milih bisnis thrift shop ini karena modal yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Tapi dengan modal yang tidak terlalu banyak itu menghasilkan omset yang bisa dibilang kan cukup besar lah gitu Yum. Nah jadi menurut gua ini bisnis itu cocok banget lah buat gua waktu itu yang masih punya modalnya sedikit tetapi ingin keuntungannya yang besar gitu Yum. Oke, nah sekarang kan kita udah aktif banget nih, udah full offline ya atau di kampus. Jadi gimana sih cara lu untuk menghandle bisnis thrift shop lu ini agar tetap berjalan nih? Apakah lu handle sendiri atau ada karyawan atau keluarga nih yang nge-handle bisnis lu itu? Eh, untuk yang nge-handle ya Yum, karena gua udah offline dan juga kemungkinan kampus gua dan rumah gua itu deket, jadi gua hanya seminggu sekali saja gue controlling ke bisnis gue ini Yum. Jadi di sana gue mempunyai karyawan dan dua partner bisnis gue, tetapi juga dua partner bisnis gue ini tuh nggak yang kayak terlalu ke itu juga gitu. Soalnya mereka juga benar-benar sibuk kerja juga. Jadi kita meng-hire karyawan. Nah, karyawan itu selalu di saat seminggu gue kembali ke rumah, itu kita mengadakan pertemuan bertiga untuk mengevaluasi apa aja nih yang terjadi di bisnis kita gitu Yum. Untuk keluarga pastinya adalah bantuan-bantuan sedikit, support juga pasti itu juga hal yang penting menurut gue ya. Oke, jadi dihandle oleh karyawan tapi juga lu cross check sendiri setiap seminggu sekali ya, Betul serta bang. support dari keluarga.
Nah, misalnya nih tuh, gua atau sahabat cerdas di rumah ini pengen beli nih thrift shop dari lo, itu bisa nggak sih dikirim melalui ekspedisi tertentu atau lu cuma jual ke sekitar tempat tinggal lu aja? Oke, mungkin untuk pesan berbagai media online juga sudah bisa Yum, seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain gitu. Jadi tidak hanya orang sekitaran rumah saja, tetapi orang luar pun bisa membeli produk apa bisnis gue ini Yum. Oke, jadi buat teman-teman di rumah nih, siapa tahu pengen beli produk-produk dari Vito, bisa ya dicek ntar Shopee dan lain-lainnya. Nah, jadi sahabat cerdas ternyata berbisnis pakaian thrift shop ini lumayan juga ya. Boleh dong Tok, ini terakhir deh, boleh dong kasih tips and trick buat gua dan sahabat cerdas di rumah, gimana sih cara memulai suatu bisnis terutama thrift shop itu sendiri? Oke, mungkin untuk memulai bisnis ini yang pertama itu kita tentuin dulu target pasar dan barang apa nih yang kita kira-kira mau jual. Yang kedua ini cukup sulit sih bisa dibilang. Kita harus mencari supplier. Nah, itu menurut gua hal yang sangat sulit di dalam dunia bisnis. Karena apabila kita nggak cocok dengan supplier ini, ya bisnis kita bakalan gagal juga bisa dibilang gitu. Namun, alhamdulillah gua udah dapat supplier yang tepat dari awal. Jadi bisnis gue bisa berkembang lah sampai sekarang. Selanjutnya yang ketiga, kita bersihin dulu produk yang kita jual. Karena produk gue ini second, jadi gue harus melakukan pencucian gitu kayak agar produk ini tuh layak pakai lagi gitu. Lalu selanjutnya kita menentukan nama tokonya dan eh, bagaimana cara gue menentukan nama toko itu gue melakukan diskusi dengan partner bisnis gue. Selanjutnya yang terakhir itu memasarkan produk yang sudah kita pilih demi kepuasan pelanggan gitu yo. Nah, sahabat cerdas, emang dalam berbisnis itu kita nggak bisa instan ya, toh emang pasti mulai dari nol. Kayak Vito tadi nih, dia menentukan target pasar, mencari supplier, sampai memasarkan produknya. Jadi sahabat cerdas, ternyata berbisnis thrift shop ini itu bisa nambah uang saku kita juga ya, toh ya berasa Betul banget ya banget dulu. sih. Nah, apalagi nih buat kalian yang pengen tambah-tambah uang jajan nih, biar nggak perlu minta ke orang tua lagi. Bisa nih dicoba kayak Vito tadi. Oke, toh mungkin podcast kita sampai di situ aja nih ya. Jadi buat teman-teman di rumah jangan lupa tunggu kita di podcast-podcast selanjutnya nih ya. Nah, dari tadi kita udah bincang-bincang juga dan seperti yang gue bilang di awal tadi bahwa kita difasilitasi dengan Shure, yaitu seperti yang kalian lihat di depan aku sekarang udah ada mikrofon Shure MV7 yang sangat mudah digunakan dengan pilihan konektor yang fleksibel dan menghasilkan suara yang sangat bagus. Tadi lu denger juga kan suara dari mikrofonnya bagus banget kan Bener tuh. banget Tium, jelas banget suaranya yang masuk ke dalam kuping gua. Nah, nggak cuman mikrofonnya, tapi ada headphone Shure SRH440 yang sangat nyaman digunakan dengan desain AirPad yang empuk dan driver 40 mm yang pastinya menghasilkan suara yang bulat. Ini dari tadi gue nyaman banget tuh walaupun dipakai selama apapun. Lu juga kan? Parah, beda sama headphone dah yang bikin sakit kuping. Oke, terima kasih sahabat cerdas yang sudah mau menonton dan mendengarkan podcast kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan juga memotivasi sahabat cerdas bagi yang pengen memulai bisnis tapi nggak tahu nih mau bisnis apa. Boleh nih coba bisnis thrift seperti yang Vito lakuin. Mungkin sekian podcast singkat dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.